Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Muhtaram dari kelas C10 S1 Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan tentang Ma'rifatur Rasul. Pengertian Ma'rifatur Rasul. Ma'rifatur Rasul ini membincangkan bagaimana mengenal Rasul, apa saja yang perlu dikenal dari Rasul, dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul yang penting. Kita mengetahui, memahami, dan dapat mengamalkan sunnah Nabi dan menjalankan ibadah dengan baik. Pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman seseorang. Tidak dianggap muslim dan mukmin kecuali beriman bahwa Allah mengutus para Rasul yang menyampaikan hakikat yang sebenarnya dari orang Islam, yaitu tauhidullah. Juga tidak dianggap beriman atau muslim kecuali beriman kepada Rasul dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Tugas dan sifat-sifat Rasul. Yang pertama ada tugas Rasul, menyampaikan atau tabligh, mendidik dan membimbing. Sifat-sifat Rasul: jujur, sidik, amanah, tabligh, fatonah, dan dermawan. Kewajiban kita kepada Rasulullah: membenarkan apa yang disampaikan, apa yang beliau katakan bukanlah hawa nafsu dan melainkan wahyu Allah. Maka seorang muslim wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan itu, menaati perintahnya, apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dilaksanakan semaksimal kemampuan kita, menjauhi apa yang dilarang dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan olehnya Rasul. Imaninya, beriman kepada Allah berarti harus beriman kepada Rasul, lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding cinta kepada yang lain, bahkan kepada dirinya sendiri. Ada hajatul insan ila Rasul. 1. Al-insan adalah ciptaan Allah SWT yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah. Agama Allah yang dijanjikannya kepada manusia sesuai dengan fitrahnya. Manusia yang diciptakan sesuai dengan fitrahnya. Manakala Islam juga sebagai fitrah agama, sehingga keberadaan Islam diperlukan oleh manusia. Wujud aplikasi Islam terdapat pada diri Rasul Muhammad SAW. Oleh karena itu, manusia dengan fitrahnya sangat memerlukan Rasul Muhammad SAW sebagai contoh dan teladan dalam memenuhi fitrah Allah. Beriman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Kedua, fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai buruk laku masyarakat ataupun dirinya. Ini disebabkan oleh fitrah yang dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir. Meski ia dilahirkan oleh orang tua ataupun jahiliyah, lakukan yang baik akan membawa manusia ke arah Islam, seperti pengakuannya kepada Allah sebagai pencipta roh. Fitrah manusia sudah dibekali oleh Allah SWT dengan nilai-nilai yang dapat menilai tingkah laku. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Khalik, mengaku keberadaan Allah SWT sebagai Khalik, dan keinginan manusia hidup secara teratur. Manusia secara fitrah adalah adanya Allah sebagai roh, dan juga perlu adanya Rasul yang mengajarkan Islam kepada manusia. Hadis dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ta'arif Rasul. Pengertian Rasul. Dari segala bahasa, Rasul berasal dari kata Rasulullah yang berarti mengutus, sedangkan kata Rasul bentuk masdar dari bahasa lala yang berarti utusan atau seorang yang diutus. Adapun menurut istilah, kata Rasul artinya adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Hamilur risalah, membawa dan menyampaikan risalah. Wahdud fit tabrik risalah, teladan dalam melaksanakan. Tanda-tanda kerasulan. Yang pertama ada sifat asar, yaitu asidik, benar atau jujur, amanah atau dapat dipercaya, at-tabligh, menyampaikan wahyu. Yang keempat ada al-fatonah atau cerdas. Yang kedua ada mukjizat. Dalam ajaran Islam, pengertian mukjizat sangat berperan menguatkan iman umatnya. Mukjizat yang diimani oleh umat muslim adalah keajaiban yang luar biasa yang terjadi pada seorang nabi dan rasul sebagai bukti kerasulan untuk melaksanakan musuh-musuh Allah. Mukjizat berasal dari Allah SWT, datang kepada jiwa yang bersih, dan tidak ada satupun manusia yang dapat menandingi. Dengan demikian bahwa mukjizat tidak mungkin datang begitu saja. Pasti ada suatu alasan mengapa kejadian di luar nalar manusia terjadi dan datang kepada seseorang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.